Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi Informatika Angkatan 22. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasus pada praktikum 3 mengenai CSS Framework menggunakan Bootstrap 5. Nah, di sini kita diminta untuk memperbarui website agensi. Yang pertama diminta untuk mengubah konten lorem ipsum pada implementasi website agensi dengan data bebas sesuai kreativitas. Namun, tetap sesuai dengan konteks. Kemudian diminta untuk memperbaiki tampilan agar responsif, sekalipun dibuka pada tampilan mobile. Nah, kita akan bahas mulai dari studi kasus yang pertama. Nah, di bagian studi kasus yang pertama ini, di situ ada bagian doctype HTML. Nah, doctype HTML ini kita mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Kemudian ada meta tag. Kemudian di situ juga ada CSS yaitu font Asm, Bootstrap, AOS, dan Custom CSS. Kemudian di bagian navigasinya itu ada navbar. Navbar itu kita gunakan dari Bootstrap untuk membuat menu navigasi yang responsif. Kemudian ada button toggle yang berfungsi sebagai tombol yang muncul di layar kecil untuk membuka atau menutup menu navigasi. Kemudian ada collab, di mana collab ini mengatur agar menu navigasi bisa di-collab atau disembunyikan pada layar kecil. Kemudian di bagian studi kasus yang pertama ada scroll spy. Nah, scroll spy ini kita mengaktifkan pembacaan section aktif pada halaman pengguna scroll dan menyesuaikan dengan navigasi. Kemudian ada bagian atasnya atau navigation bar-nya. Nah, di bagian ini ada navigation bar. Navigation bar itu kan atau navbar itu merupakan bagian utama. Dia di bagian atas yang kita tandai sebagai fix stop supaya tetap berada di atas ketika kita nge-scroll halamannya. Jadi nanti saat kita scroll tetap yang di bagian atas itu tetap ada dan tidak terswipe. Kemudian ada brand. Brandnya itu kita pakai itu Papwe. Kemudian ada buttonnya itu yang kita gunakan untuk membuka menu di perangkat mobile. Kemudian ada menunya itu home, about, service, dan pricing. Kemudian di bagian ini ada, nah di bagian ini ada hero section. Nah, kita menggunakan hero section ini yang pertama itu ada section ID home. Nah, di bagian section ID home ini eh, kita menampilkan tampilan ini adalah tampilan pertama yang kita lihat saat websitenya itu dijalankan. Kemudian ada grade system yang menggunakan bootstrap. Nah, di sini kita menggunakan kelas row dan eh, call LG6 untuk tata letak dua kolom. Kemudian ada animate on scroll itu yang kita gunakan untuk mengatur elemen untuk animasi pada scroll. Kemudian di sini ada fade up, artinya teks akan muncul dengan efek fade dari bawah ke atas. Kemudian dengan ada delay-nya untuk H3 agar muncul setelah judulnya atau heading 1. Kemudian kita di sini menggunakan heading H1 dan H3 untuk memberikan deskripsi layanan. Kita lanjut untuk bagian tombol get started. Nah, di bagian ini. Di bagian tombol get started ini kita menggunakan EOS animation. Nah, di bagian EOS animation ini kita menggunakan animasi fade up. Kemudian kita menambahkan jeda selama 300 milisekund sebelum animasinya dijalankan. Kemudian ada di sini tombol get started. Nah, di sini kita pakai bootstrap yaitu BTN. BTN info yang memberikan warna biru, kemudian ada BTN LG yang memberikan ukuran besar. Kemudian di sini kita menggunakan ikon panah dari font Asam yang ditambahkan di sebelah teks get started.
Kemudian, nah di sini kita menambahkan gambar yang image source. Di bagian image source ini, kita menampilkan gambar dalam layout grid menggunakan Bootstrap 5. Kemudian kita membuat gambar menjadi responsif, artinya gambarnya itu akan menyesuaikan dengan ukuran layar apabila kita di laptop. Jadi rasionya itu sesuai dengan laptop, dan kalau kita menggunakan HP, jadi rasionya itu sesuai HP. Di sini kita juga menggunakan EOS Animation. Seperti tadi, kita pakai fade left, di mana gambar akan muncul dengan efek memudar dari kiri ke kanan ketika penggunanya men-scroll. Kemudian ada Align Self-Center, yang memastikan gambar berada di tengah secara vertikal di dalam kolom. Kemudian kita lanjut di bagian info box-nya. Nah, di bagian info box ini kita pakai kontainer. Nah, kontainer ini akan mengatur kotak-kotak informasi dalam layout grid yang responsif dengan Bootstrap. Kemudian di bagian pertama itu ada Happy Client. Nah, kita di sini menggunakan Flexbox untuk memastikan konten dalam box terdistribusi secara merata. Kemudian kita pakai shadow untuk memberikan efek bayangan. Kemudian kita pakai icon smile dan font asam. Kemudian kita mengatur ukuran fontnya dan ketebalan fontnya. Kemudian setiap boxnya itu diberikan animasi fade up agar muncul dengan efek fade dari bawah ke atas ketika websitenya itu di scroll. Kemudian kita lanjut pada bagian about section. Nah, di bagian ini, di bagian about section ini, kita pakai about, yang artinya kita akan memberikan informasi tentang sebuah perusahaan. Kemudian kita pakai H2 atau heading 2 yang berwarna biru dan teksnya dipertebal. Kemudian kita pakai zoom in untuk membuat teks muncul dengan efek zoom, dan kita berikan di sini sedikit paragraf. Nah, kemudian di sini kita pakai kontainer accordion. Nah, accordion ini adalah bagian dari Bootstrap yang secara otomatis menata elemen-elemen dalam format accordion. Nah, di sini kan dibuat ID. Nah, ID itu kita berikan untuk identitas khusus untuk accordion agar setiap item di dalamnya dapat saling terhubung. Nah, kita masuk pada bagian accordion item 1. Nah, di bagian accordion item 1, nah di sini kita pakai accordion item, kemudian kita pakai rounded tree, yang dimana kita memberikan sudut yang lebih bundar pada elemen ini. Kemudian kita pakai shadow untuk menambahkan bayangan kecil. Kemudian kita pakai fade up yang memunculkan dengan efek fade dari bawah ke atas. Kemudian di sini kita pakai header. Ada accordion header yang menandai bagian dodol dari accordion. Ada accordion button collab yang menandakan bahwa konten ini ditutup secara default. Kemudian eh, untuk accordion item 2, 3, dan 4 di sini hampir mirip dengan accordion item pertama. Nah, perbedaannya hanya di letak ID-nya, karena ID item kedua itu kan collab tuh. Nah, untuk item ketiga itu collab 3 dan seterusnya. Kemudian ada data BS target. Nah, di sini tombol setiap item diarahkan ke ID yang sesuai, misalnya collab tuh. Juga ada konten teks di mana setiap item memiliki konten teks yang berbeda sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Nah, di sini ada diberikan data aos delay. Nah, artinya di sini ada penundaan beberapa berbeda pada animasi. Nah, ketika halamannya di scroll, setiap item akan muncul dengan jeda yang bertahap. Nah,
Kemudian kita masuk ke bagian container service. Nah, di bagian container service ini kita menggunakan ID service yang memberikan identitas agar bagian ini bisa dijadikan target untuk navigasi. Kemudian kita pakai container P5 yang kita gunakan untuk membuat margin otomatis di kedua sisi agar kontennya itu berada di tengah. Kemudian kita di sini pakai header service. Nah, di bagian header service itu ada text center supaya teksnya itu di tengah. Kemudian ada eh, data aus zoom in yang mengaktifkan animasi aus zoom in. Kemudian ada P untuk paragraf, data aus delay 50, penundaan 50 milisekund sebelum animasi dimulai. Kemudian di sini ada layanan web design untuk item satu. Nah, di sini ada shadow yang tadi menambahkan bayangan text center supaya teksnya berada di tengah. Kemudian data aus, fade right yang menambahkan fade in dari kanan saat elemen muncul. Kemudian ada bootstrap git yang membuat elemen ini menjadi lebar 4 kolom pada layar besar dan 6 kolom pada layar medium. Kemudian di sini kita gunakan tautan. Tautan itu hmm, sukses dan dekorasi tanpa garis bawah atau text decoration node. Juga kita membuat icon panah setelah teks. Nah, kita lanjut pada bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang newsletter section. Nah, di bagian newsletter section ini ada background dan layout. Kita pakai backgroundnya dari aset image cta.jpg. JPG. Kemudian di sini di bagian JPG-nya itu kita menampilkan gambar latar dengan posisi tetap atau fix sehingga gambarnya itu tetap berada di posisi saat halamannya di scroll. Kemudian di sini kita pakai Bootstrap Grid Row dan Flexbox untuk memastikan elemen di dalamnya diselaraskan vertikal dan memiliki ruang di antara mereka. Kemudian kita menambahkan animasi fade in dari bawah saat konten muncul di layar dan menambahkan penundaan 100 milisekund untuk animasi deskripsi. Nah, di sini kita pakai tombol subscribe. Nah, di tombol subscribe itu kita pakai kelas BTN Outline Info untuk tampilan outline biru dengan besar BTN LG dengan bentuk rounded fill atau oval. Kemudian tombol ini akan kita gunakan untuk mengaktifkan modal ketika diklik. Nah, jadi nanti tombolnya itu akan kelihatan saat kita arahkan kursor ke buttonnya, ke kotaknya. Kemudian kita pakai di sini ada modal saat tombol subscribe-nya diklik. Kemudian ada form untuk memasukkan nama dan email dengan input teks dan email. Kemudian ada dua tombol, close untuk menutup dan subscribe untuk mengirim form. Kemudian di sini ada bagian pricing. Kita gunakan ID pricing, kemudian judulnya itu kita berikan ketebalan ekstra dan border bottom untuk menambahkan garis bawah dengan warna biru. Juga kita menambahkan animasi zoom in pada teks pricing saat muncul di layar. Nah, di bagian pricing section, nah, di bagian pricing section ini, di sini ada kita menggunakan FS5 untuk membuat ukuran font yang lebih besar. Kemudian ada MT3 kita gunakan untuk membuat margin atas sebesar 3 unit untuk memberikan jarak dari elemen di atasnya. Kemudian ada
data EOS zoom in up untuk memberikan animasi saat teks muncul dari bawah dengan zoom, dan data EOS delay 50 untuk memberikan penundaan 50 meter per sekon sebelum animasi dimulai. Nah, di sini kita gunakan raw untuk mengatur layout pada paket harga. Nah, raw ini menggunakan sistem grid pada Bootstrap. Kemudian di sini kita menampilkan judul dan harganya, kemudian daftar fitur-fiturnya apa aja, kemudian kita pakai text center dan shadow. Kemudian perbedaannya dari antara price di item satu dan item selanjutnya itu cuma em, yang kedua dan ketiga itu lebih menawarkan lebih banyak fitur, kemudian dukungan ke email prioritas. Nah, di bagian footer section itu kita pakai latar belakang gelap dan teks berwarna putih. Kemudian kita gunakan flexbox untuk menyelaraskan isi kontainer agar berada di kedua sisi. Kemudian kita pakai di bawahnya itu ada menyatakan bahwa semua hak dilindungi, dan kita sediakan link yang dapat diklik dengan teks berwarna biru terang tanpa garis bawah. Nah, di sini kita juga pakai script. Nah, script itu artinya kita membuat file JavaScript untuk Bootstrap dan EOS atau Animate on Scroll. Kemudian kita inisialisasi EOS-nya itu dengan mengatur durasi animasi menjadi 100 milisekund saat elemen muncul di layar. Nah, kita akan coba jalankan di bagian index.html. Nah, ini merupakan hasil dari bagian index.html. Nah, apabila kita inspect, nah dia akan mengikuti ukuran layar. Nah, kita lanjut pada bagian studi kasus yang berikutnya, yakni kita diminta untuk memodifikasi dan membuat tampilan website menjadi lebih baik atau mirip dengan studi kasus pertama. Nah, di sini kita bebas memilih topik selain agensi seperti pendidikan dan lainnya. Nah, di bagian ini saya memilih untuk membahas dan mengambil topik pendidikan. Nah, di sini ada bagian hero action. Di bagian hero action ini kita akan membuat bagian pengantar dari halaman yang memberikan informasi singkat tentang tujuan layanannya. Nah, di sini kita berikan judul dan subjudul menggunakan heading 1 dan heading 3. Kemudian ada button get start yang mengarahkan pengguna ke bagian about untuk memulai lebih jauh. Kemudian kita menggunakan gambar untuk mendukung konten teks. Kemudian di sini kita menggunakan EOS, di mana library JavaScript yang kita gunakan untuk animasi saat scroll dengan efek fade up dan fade left. Kemudian ada info box
Nah, info box ini berisi informasi statistik tentang layanan seperti jumlah klien, penghargaan proyek, dan anggota tim. Dan di sini ada info statistika yang terdiri dari happy client, award, project dan tim member yang menampilkan icon angka dan deskripsi. Kemudian di sini kita menggunakan icon dari font Asam seperti FA Smile, FA Trophy, FA File Invoice, dan FA User Friends yang kita gunakan untuk melengkapi setiap box. Kemudian di sini kita menggunakan animasi delay untuk membuat animasi muncul satu persatu. Nah, di sini kita pakai responsive grid menggunakan Bootstrap untuk membuat tata letak yang responsif. Kemudian kita pakai kelas custom seperti FWebold, FS4, Shadow LG, dan Rounded untuk menambahkan gaya pada elemen-elemen. Kita melanjut pada bagian selanjutnya, yakni About Section. Nah, di bagian About Section ini kita mau memberitahukan informasi tentang perusahaannya, mulai dari sejarah singkat, pencapaian, hingga alasan memilih mereka. Kemudian kita menggunakan latar belakang, menggunakan gambar sebagai latar belakang yang diatur agar memenuhi seluruh layar. Kemudian di sini ada judul yakni About Us dan kita mendeskripsikan sebuah paragraf. Kemudian di bagian accordion atau bagian utama, kita menyajikan informasi dalam bentuk accordion yang memungkinkan pengguna untuk memperluas atau menutup informasi yang relevan. Di sini kita pakai accordion item 1 sampai item 3. Nah, di sini kita ada membuat tombol yang dapat diklik untuk membuka atau menutup sejarah dan yang lainnya ke bawah. Nah, di sini kita pakai background yang kita atur dengan background URL untuk memberikan tampilan yang menarik. Kemudian kita pakai accordion yang bisa diklik untuk membuka atau menutup konten, dan kita pakai EOS di mana animasinya ini saat elemen muncul di layar ketika halaman di scroll akan menambahkan interaktivitas pada elemen seperti judul dan accordion. Kemudian ada accordion item 4. Accordion bagian 3. Nah, di sini ada accordion item 4. Nah, di bagian accordion item 4 ini kita mau menambahkan penjelasan mengapa perusahaan ini istimewa. Di sini kita pakai header yang berisi pertanyaan what make us special dengan tombol yang bisa diklik. Kemudian kita pakai konten accordion yang menjelaskan bahwa tim perusahaan terdiri dari ahli teknologi yang berdedikasi dalam memberikan solusi inovatif. Kemudian di sini juga kita pakai animasi EOS. Nah, selanjutnya kita lanjut di bagian service section. Nah, di bagian service section ini kita menampilkan berbagai layanan yang disediakan perusahaan untuk mendukung institusi pendidikan menghadapi tantangan digital. Yang pertama itu kita berikan judul education service dan kita berikan deskripsi singkat dan kita pakai zoom in dan zoom in up. Kemudian di sini ada item 1 sampai item 3. Nah, di bagian item 1, 2, dan 3 ini kita tampilkan gambar, kemudian eh, kita berikan konten, link, dan animasinya. Selanjutnya di bagian service section atau layanan pendidikan, kita menambahkan 3 layanan baru, yakni Education Cloud Technology Integration, Education Data Security, dan Professional Team Collaboration. Nah, juga di bagian newsletter section ini kita mengajak pengunjung untuk berlangganan. Kemudian di sini ada tombol subscribe yang muncul berisi form untuk mengisi nama dan email. Nah, ini kita atur menggunakan Bootstrap.
Kemudian ada pricing section. Di bagian pricing section, kita mau mengatur em, berapa paket harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada paket gratis untuk satu proyek, yaitu free plan. Single plan itu $49 per bulan untuk 5 proyek. Kemudian ada team plan $99 untuk proyek web tanpa batas. Nah, di sini kita pakai animasi EOS seperti fade right, fade up, dan fade left. Kemudian di sini kita gunakan footer yang menggunakan latar belakang gelap dan teks putih. Juga footer ini kita gunakan untuk menyediakan informasi hak cipta serta tautan ke desainer website. Nah, di sini kita pakai Bootstrap JavaScript untuk menangani fitur-fitur interaktif seperti modal dan drop down. Kemudian kita pakai EOS.js yang kita gunakan untuk menginisialisasi EOS dan mengatur durasi animasi. Nah, kita coba jalankan di bagian index2.html. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini coba kita inspect. Nah, dia akan mengikuti ukuran layar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.